Anda harus tahu bahwa kostum malaikat adalah artefak kehidupan dan kematian malaikat. Meskipun dapat dipulihkan setelah istirahat, itu adalah cedera besar bagi malaikat-malaikat itu sendiri. Serangan ini akan mengirimkan kekuatan salju milenium. Cheng, itu tidak berhasil. Apalagi dalam 3 hari, kekuatannya hanya dalam kondisi 10%. Jika pada saat ini, Tang San sangat ingin mengirim lautan matahari, pertempuran ribuan mil salju hanya terkunci di tubuhnya, dan salju milenium akan mati di tangan Tang San. Namun, tidak mungkin bagi Tang San untuk menghindari milenium salju. Hasil akhirnya cenderung sama. Salju milenium telah menunggu begitu lama, menunggu kesempatan ini. Setelah meluncurkan serangan ini, dia bahkan tidak bisa membuat tubuhnya terbang, dan seluruh orang jatuh ke kota. Dia menuangkan semua kekuatan terakhirnya ke dalam suara, benar-benar meletupkan pikirannya, dan berteriak kepada Jia Lingguan, Kekaisaran Wuhun milik, menyerah Jia Lingguan, mundur. Dibandingkan dengan Tang San, dia tentu saja tidak mau menyerahkan hampir semua kekuatan Kekaisaran Wushen. Kehilangan guru jiwa telah melebihi 80%. Tidak mungkin bagi Jia Lingguan untuk bertahan lagi. Dia juga bertanya pada dirinya sendiri bahwa tidak ada kekuatan yang tersisa untuk menyelesaikan racun-racun itu. Apa yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menjaga api untuk Kekaisaran Wuhun. Saya sudah memikirkannya di dalam hatinya. Momen berikutnya, saya khawatir akan tertelan oleh serangan Tang. Namun, serangan dengan harapan salju milenium tidak datang, tubuhnya jatuh lurus ke arah Jia Lingguan. Ribuan salju nyaris tidak mengontrol tubuh mereka untuk berbalik. Dia tidak menyerang saya? Mengapa dia tidak pernah percaya bahwa Tang San bisa menghindari pukulan terakhirnya? Faktanya, Millennium Snow awalnya dimaksudkan untuk diluncurkan bersama Tang San sebentar, mencari peluang yang lebih baik. Perjalanannya juga terinspirasi oleh Dasuke Hammer karya Tang San. Namun, dia terluka oleh Tang San di satu wajah, dan dia melihat Tang Sancho muncul. Dia tahu bahwa jika dia tidak memulai, saya tidak akan memiliki kesempatan. Oleh karena itu, dia sangat ingin meluncurkan ofensif, benar-benar meledak kekuatannya sendiri dan kostum magis, dan memadatkan semua api matahari yang kental bersama. Memang, Tang San tidak bisa mengelak dari pertempuran salju berusia 1000 tahun itu. Di hadapan malaikat matahari yang memerah di udara dan mencapai suhu yang mengerikan, Tang San tersenyum. Untuk waktu yang lama, dia menolak untuk menghadapi milenium salju. Bukankah dia siap untuk membelanya? Bagaimana Anda bisa membuat kesalahan besar? Di antara suara berdengung, Qian Qisue melihat luar biasa bahwa tubuh Tang San hancur di udara. Lebih tepatnya, dewa-dewa laut di tubuhnya hancur. Tetapi tidak seperti dia untuk sepenuhnya meledakkan kostum malaikat menjadi energi, tetapi untuk menyebarkannya dan merakitnya kembali. Tubuh Tang San sendiri berubah menjadi cahaya biru dan menjadi bagian dari kombinasi ini. Trisula Poseidon baru muncul di udara, lebih dari 2 kali lipat penuh sebelumnya. Warna biru asli menghilang dan menjadi emas yang paling murni. Ya, ini adalah senjata Dewa Laut asli, tampilan asli dari Trisula emas. Tubuh adalah satu, pertempuran itu bergerak. Bentuk terakhir dari 13 emas diluncurkan. Sebuah cahaya keemasan kecil tiba-tiba meledak dari ujung bila utama Trisula emas, hanya untuk melihatnya mengalir ke malaikat matahari di udara. Dan ketika energi matahari malaikat yang berapi menyelimutinya, Trisula emas tiba-tiba di udara. Sebuah lingkaran, gulungan, perjalanan. 3 tindakan paling langsung, namun sangat efektif. Malaikat matahari dikompresi menjadi kelompok dalam amplop emas yang aneh, dibuang dalam sekejap, dan menuju ke langit yang lebih tinggi. Saat berikutnya, di langit yang jauh, lapisan cahaya merah keemasan langsung mengubah warna seluruh langit. Boom, tubuh milenium sangat berjongkok di dinding. Ketika dia jatuh, dia sudah menarik perhatian 2 pemain kuat. Karena dia tidak tahu situasi spesifik, Tang Yan membuat keputusan untuk mundur. Bagaimanapun, pertempuran telah menjadi tidak dapat dipulihkan dan tidak perlu bertarung dengan lawan. Dalam raungan sengit, para pemain kuat dari kedua belah pihak dipisahkan pada saat yang sama. Di sisi Kekaisaran Tiandou, Jia Lingguan sudah pensiun. Ini adalah dampak yang mengerikan ketika 10.000 meter jatuh. Sebelum salju milenium belum jatuh, buaya emas Doro melihat bahwa tidak ada dewa malaikat di tubuhnya, dan salju berusia ribuan tahun yang memancarkan cahaya merah keemasan sulit untuk mengendalikan tubuhnya. 2 persembahan ini dipersembahkan untuk kuil Wuhun. Pada saat ini, saya melihat tinjunya menghantam dadanya, dan seluruh orang itu langsung membengkak, dan kulitnya berubah menjadi merah darah. Di tengah ledakan keras, itu meledak. Untungnya, perintah Tang Yan untuk mundur dengan cepat,
dan itu tidak terpengaruh oleh penghancuran diri puncak ini. Kabut darah besar meledak di udara. Qian Shui hanya merasa bahwa tubuhnya telah sangat didukung. Dampaknya ada di atas kota. Terlepas dari dukungan yang dibuat oleh korban buaya emas, tabrakan ini juga membuka lubang besar di dinding kota Jialingguan. Lagi pula, Millennium Snow adalah dewa pada saat ini, dia sudah menghela nafas lega setelah buaya emas. Dampak kekerasan ini bukan apa-apa baginya. Kesedihan yang kuat mengalir ke hatiku. Keyakinan Fana tiba-tiba menghilang, dan dia berpikir bahwa bahkan jika itu untuk buaya emas, dia tidak bisa mati. Tiba-tiba membanting dan berteriak, "Mundur!" 6 persembahan utama, sekarang hanya 4 yang mati. Pejuang kuat dari tingkat Douro telah tewas 2 sebelumnya, dan hanya 6 yang tersisa. Beberapa dari mereka dikumpulkan dengan cara yang cepat, dan bersama dengan Millennium Salju, bergegas menuju Jialingguan. Suara mundur juga dengan cepat menyebar ke seluruh Jialing Pass. Di langit, trisula emas berpisah, dan Tang San memulihkan bentuk tubuhnya, dan keputihan yang lelah melewati wajahnya, meskipun ia bergantung pada emas terakhirnya yang disiapkan 13 formula terakhir untuk menyelesaikan pertempuran salju milenium. Tetapi konsumsinya sendiri cukup kecil. Poseidon Eight Wings di belakangnya benar-benar berubah menjadi biru, menyerap kekuatan dari laut. Menyesuaikan kekuatan ilahi sendiri, tubuh Tang San mendarat di bawah. Dengan konjak ungu setingkat dewa, ia melihat retret cepat dari salju milenium dan kerajaan seni bela diri. Jadi saya ingin pergi sekarang? Tang San mendengus, meskipun dia sekarang mengkonsumsi banyak kekuatan di tubuhnya, tetapi kecepatan pemulihannya juga sangat cepat. Di tangan Dewa Laut Trident, gelombang ruang telah diluncurkan. Kekuatan penindas yang sangat besar tiba-tiba datang dari belakang, dan ribuan salju dan gigi perak menggigit. Di bawah iluminasi matahari, kekuatannya sendiri hampir tidak terpelihara sekitar 10%. Namun, dia sangat jelas bahwa jika Tang San mengejar waktu ini, dia tidak bisa lari lagi. Pada saat ini, operasi kuil Wuhun selama bertahun-tahun menunjukkan efek. Keempat persembahan dan 5 persembahan dari 2 bersaudara meraung pada saat yang sama, dan pada saat yang sama mereka kembali. Seni bela diri kedua pria itu meledak dalam sekejap. Semua energi menyebar di udara, dan dalam suara keras, 2 kabut berdarah diledakkan. Awan cahaya keemasan meledak di udara, dan kekuatan pengosongan selama 1000 tahun menelan kedua energi untuk ledakan. Tetapi pengorbanan mereka juga memenangkan sejumlah waktu untuk melarikan diri dari salju milenium. Tentu saja, kekuatan 1000 tahun ruang kosong tidak begitu mudah untuk diselesaikan, dan 3 dari 6 segel dalam pelarian terlibat di dalamnya, langsung mengebom kabut darah. Menghitung musuh, inilah pukulan ini, dan 10 juara kuat dari level Douro kehilangan setengah dari mereka. Namun, Tang San tidak melanjutkan untuk mengejar. Pada saat ini, jika dia terus melancarkan serangan, tidak ada kesempatan sama sekali. Selain kematian, dia tidak memiliki kemungkinan kedua. Namun, pada saat yang sama dengan meluncurkan serangan udara berusia 1000 tahun ini, Tang San jelas melihat bahwa sepertiga dari seluruh Jialing Passage telah terinfeksi oleh warna hijau. Setiap detik, ribuan nyawa mati dalam warna hijau itu. Mundur? Ada lebih dari 1,5 juta orang di benteng yang sangat besar ini, dan apa yang bisa Anda mundur? Melihat tubuh itu terus-menerus meledak dengan kabut beracun baru, bahkan mulai menyebar keluar kota. Tang San hanya bisa menghela nafas, ribuan salju, membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Dalam pandangan Tang San, Kekaisaran Wuhun tidak memiliki kesempatan untuk berbalik, Jialingguan adalah, dan milenium salju bahkan lebih hancur dengan sendirinya. Kostum malaikat tidak pernah dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Dalam keadaannya saat ini, dewa-dewanya tidak mungkin menghindari penyelidikan mereka sendiri. Belum terlambat untuk menyelesaikan krisis racun akut sebelum membunuhnya. Pikiran baik di hati dan kontrol keseluruhan, sehingga Tang San untuk sementara waktu mengejar pengejaran ribuan salju, tetapi dia tidak tahu, yaitu pikiran baik saat ini, tetapi membawanya krisis besar. Mengontrol tubuhnya mengambang di dinding kota Jialingguan, Tang San tampak tak berdaya dan melirik kembali ke luau beracun yang telah kembali ke sisinya. Monster tua, kaulah yang memutuskan kemenangan perang ini. Saya khawatir Anda tidak pernah membayangkan bahwa ini akan terjadi. Adapun endgame, izinkan saya mengepaknya untuk Anda. Mengambang di udara, Tang San, yang penuh dengan cahaya biru kerajaan, segera menjadi fokus seluruh medan perang, terutama di sisi Kekaisaran Tiandou. Mereka jelas melihat salju 1000 tahun jatuh seperti meteor api. Jialing Guan Cheng Tou, sementara Tang San terbang ke bawah.
Ini cukup untuk memberitahu mereka hasil dari perang ini. Meskipun kabut beracun hijau mengucur dari Jialingguan, pakar sejuta-juta ini seperti orang yang percaya pada kegembiraan gila Tang San. Di mata mereka, tampaknya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan Tang San. Ibadah gila ini bahkan memiliki perasaan yang sama di jantung Kaisar Longsor, belum lagi prajurit biasa. Laut, Dewa, 10.000, tua. Laut, Dewa, 10.000, tua. Semua orang tahu bahwa kemenangan pertempuran ini telah diputuskan, Kekaisaran Wuhun tidak lagi memiliki kekuatan perlawanan apapun. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa tidak perlu menghabiskan satu prajurit, tetapi seluruh pasukan Kekaisaran Tiandou belum benar-benar berinvestasi di medan perang, perang ini berakhir. Hanya satu orang yang bisa menang tanpa bahaya. Siapa yang tidak senang? Batu permata berbentuk berlian di tengah ikat kepala Dewa Laut cerah, dan bersinar seperti menyalakan kekuatan Tang San dari laut. Jantung Poseidon di Trisula Poseidon dan batu permata dengan energi pusaran di dada Dewa Laut juga menyala bersamaan. Ketika Tang San mengangkat Trisula Dewa Laut di atas kepala, cahaya ketiga permata itu langsung melayang di udara. Cahaya biru yang bergelombang dengan cepat mengembun menjadi pusaran biru besar dengan diameter lebih dari 100 meter. Sebelumnya, langit yang cerah tiba-tiba menjadi redup, mata telanjangnya berubah-ubah, dan awan hitam besar dan besar mengembun di Jialing Pass. Udara juga menjadi penuh tekanan. Tetesan air hujan turun dari langit, awalnya hanya sporadis, tetapi segera berubah menjadi hujan lebat. Pengeboman menghantam Jialing Pass. Yang disebut air dan api itu kejam, racun Raja Ular Fosfor itu kuat, tetapi di bawah hujan lebat, kabut hijau segera memudar, dan berangsur-angsur menghilang dalam hujan. Lapisan cahaya biru turun dari langit, menutupi seluruh Jialing Pass. Tang San ringan tapi penuh dengan suara agung yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Kekaisaran Jialingguan Wushen milik, menyerah di tempat, dapat dibebaskan dari kematian. Menolak dan melawan, membunuh orang yang tidak bersalah. Cobalah untuk melarikan diri, bunuh orang yang tidak bersalah. Tidak ada yang akan meragukan kata-kata Tang San. Pada saat ini, tidak ada seorang pun di Jialingguan yang belum melarikan diri akan dapat membuat lulus. Tirai air biru mengambil alih sisi lain dari dinding dan benar-benar menutup jalan keluar. Sedangkan untuk pasukan Kekaisaran Tiandou, racun sebelumnya telah membawa terlalu banyak kepanikan. Terlebih lagi, bahkan jika Anda meninggalkan Jialingguan dari sini, apa yang dapat Anda lakukan? Di luar ada jutaan pahlawan Kekaisaran Tiandou. Setelah mengatakan ini, tangan Tang San di tangan Dewa Laut Trident membanting, dan hujan deras membasuh keracunan dan tidak mengalir ke arah mundurnya Jialingga Tekeper. Sebagai gantinya, ia keluar ke Sungai Parit di luar kota. Pada saat ini, jika Tang San ingin mempertahankan pasukan dan tidak melukai tentara luar Kekaisaran Tiandou, itu tidak lagi mudah. Selama dia membawa hujan ini ke para pembela, maka Jialingguan benar-benar berubah menjadi kota mati. Asam fosfat ular itu benar-benar mengerikan. Ketika keracunan biologis telah mati, tubuh mereka menjadi sangat beracun, dan bahkan tulang-tulangnya akan terkikis. Itu bisa dilihat sejauh mana kengeriannya. Di bawah bimbingan kekuatan Poseidon, hujan akan menghanyutkan setiap sudut tembok kota Jialingguan. Jelas bahwa racun itu takut air. Tentu saja, sungai-sungai yang terkonsentrasi di Parit setelah racun beracun juga penuh dengan BI. Racun ular fosfor. Melihat hujan hampir lenyap, tangan kiri Tang San melambaikan tangan lagi, dan cahaya biru naik ke langit. Tiba-tiba, awan gelap dibuka kembali oleh cahaya biru, dan matahari bersinar kembali ke bumi. Sinar matahari yang hangat muncul kembali di kedua sisi prajurit. Hujan yang mengguyur kota itu tidak terekspos, hanya mengisi parit lebar dan dalam. Sungai hijau itu menakutkan, dan semua orang tahu bahwa ini telah menjadi sungai kematian. Tentu saja, tindakan Tang San tidak akan berakhir di sini. Dewa Laut Trident akan bersinar pada cahaya. Tiba-tiba, air parit naik seperti gelombang besar, seperti Tang Sancong, yang langsung terbang ke udara ketika Bima Sakti berputar. Aliran air yang sangat besar berputar di sekitar Tang San, membentuk cincin besar. Di seluruh parit, bahkan setetes air tidak tersisa, dan semua racun dibawa ke udara oleh hujan. Di bawah sinar matahari, sabuk air besar berputar di sekitar tubuh Tang San. Adegan aneh ini membuat kedua belah pihak di bawah melihat para prajurit. Mukjizat, ya, ini adalah mukjizat yang tidak diragukan lagi. Dengan rotasi keras, jejak uap air biru mulai mengelupas dari sabuk air, yang merupakan elemen air murni, berubah menjadi hujan lebat untuk menyebar ke bumi, dan hijau di sabuk air akan datang semakin dalam,
Perubahan bertahap dari awal ke warna batu giok, tidak diragukan lagi. Ini adalah konsentrasi racun ular fosgen yang merenggut ribuan nyawa. Ketika sabuk air telah menyusut sebanyak 1000 kali dan telah benar-benar berubah menjadi warna tinta, Tang San mengangkat tangan kirinya dan menjentikannya pada pisau trigeminal Poseidon. Bunyi membanting, deriternya menyebar di setiap sudut medan perang, Mars emas kecil bergerak, terbang lurus seperti racun tinta. Boom! Tinta hitam berubah menjadi cincin api yang sangat besar di bawah bimbingan Trident of Poseidon. Tinta itu naik ke langit, dan semua racun dihilangkan dengan diam-diam dalam pembakaran yang ganas. Saya tidak tahu siapa yang pertama kali bersorak, Kekaisaran Tiandou juga dinyalakan oleh bintang pengapian itu. Suara gemuruh bersorak dan melompat terdengar melalui dataran. Sorakan yang sama bahkan terdengar dari bagian dalam Jialingguan, tentara Jialingguan, dan bahkan jiwa-jiwa yang tersisa yang belum melarikan diri dari kuil Wuhun. Mereka juga bersorak karena hilangnya racun. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang biasa, bukan orang-orang beriman yang gila di kuil Wuhun. Mereka tidak memiliki keyakinan yang gigih. Hidup adalah yang paling berharga bagi mereka. Mereka yakin akan apa yang dikatakan Tang sebelumnya. Itu adalah Tuhan. Akankah Tuhan menipu mereka? Dia berkata untuk tidak membunuh kita. Mengapa kita harus bertarung? Berkelahi dengan dewa seperti itu, bukankah itu mencari kematian? Meskipun milenium salju juga merupakan dewa, kesan yang ia tinggalkan di hati Kekaisaran Wuxian terlalu pendek. Yang disebut pemenang adalah raja, yang kalah adalah penistaan. Ketika ia kalah, ia ada di hati para prajurit ini. Telah jatuh ke atas tahta, dan dengan kekuatan Poseidonnya sendiri, racun Kaisar Tiga Fosfor yang dapat sepenuhnya mengubah Jialingguan menjadi wilayah mati tersebar di Tang San yang tak terlihat, tetapi gambar Allah sangat dicetak. Dalam hati mereka, saat ini, bagaimana mungkin mereka masih memiliki sedikit kekuatan bertarung? Ketika senjata pertama terlempar ke tanah, suara yang sama menyebar seperti jamur, dan tentara Kekaisaran Wuhun mulai meletakkan senjata mereka dan jatuh ke tanah. Suara menyerah terdengar satu demi satu. Tang San mengangguk puas, memikirkan arah pasukan Kekaisaran Tiandou. Yang mulia, Jialingguan akan diserahkan kepada Anda. Saya akan mengejar salju milenium, benar-benar mencabut harapan terakhir Kekaisaran Wuhun. Longsoran itu menjawab dengan suara keras, berikan aku gurunya. Aku sedang menunggu kabar baikmu di Jialingguan. Di hadapan Tang San, dia bahkan tidak mengaku cemburu. Suatu ketika, kata guru itu keluar dari mulutnya dan itu masih agak sulit. Sebagian besar adalah untuk menang atas Tang San, tetapi pada saat ini, ketika dia menyebut kata guru lagi, apa yang ada di hatinya hanyalah kemuliaan yang tak ada habisnya. Mengambil Tuhan sebagai guru, bahkan jika dia seorang kaisar, itu juga merupakan kemuliaan tertinggi dalam longsoran salju. Cahaya biru menghilang seperti meteor dengan nyala ekor yang menyilaukan, sampai tubuh Tang San hampir 10 kali bernafas, cahaya itu berangsur-angsur menghilang. Wajah longsor itu mengungkapkan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pedang Kaisar mengacu pada bagian depan pedang. Komandan Pengakuan Suci, maju ke Jialingguan, menghormati Dewi Dewa Laut, penyerahan akan bebas dari kematian, berani memberontak, membunuh tidak bersalah, memasuki pabean. Seiring dengan perintah longsoran salju, Kekaisaran Tiandou, yang sudah siap untuk pergi, mengambil langkah kemenangan dan bergegas ke Jialingguan selangkah demi selangkah. Pada saat ini, mereka belum menemukan penghalang lebih lanjut. Perang ini berakhir dengan kemenangan Kekaisaran Tiandou. Setelah memasuki kota, tentara tidak mengatakan bahwa setelah Tang San selesai meracuni Kaisar Ular Fosfor, ia segera mengikuti arah pikirannya sendiri dan diusir dari arah salju milenium. Baru saja dia menangani racun itu, yang menghabiskan banyak waktu. Meskipun Qian Shuang Snow telah dipukul dengan keras, kekuatannya bahkan kurang dari 1, tetapi itu sudah cukup baginya untuk melarikan diri untuk jarak yang jauh. Tang San tidak ingin memberi kesempatan pada Kekaisaran Wuhun. Setelah kekuatan salju milenium dipulihkan, itu masih merupakan masalah besar. Lagi pula, dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Jika dia tidak memaksakan keyakinannya sendiri dan menghadapi Kekaisaran Tiandou dengan pelecehan, itu akan menjadi ancaman besar. Adalah perlu untuk mengambil keuntungan dari peluang saat ini untuk sepenuhnya menghapus ancaman ini. Perang ini benar-benar kemenangan, dan Kekaisaran Wuhun akan kehilangan api terakhir ini. Sedangkan untuk kembali ke kota Wuhun, BBIS tidak lagi di mata Tang San. Segera, Tang San melihat beberapa kerajaan seni bela diri yang melarikan diri dari Jialingguan seperti rumah anjing pemakaman. Ini adalah pertama kalinya melarikan diri dari Jialingguan. Mereka belum lari jauh, tetapi pada kenyataannya, mereka yang bisa melarikan diri, kurang dari 1/5 dari jumlah pasukan Jialingguan Show. Jumlah guru jiwa bahkan kurang menyedihkan,
dan paling banyak jumlahnya tidak lebih dari 2000. Efek horor dari penyanyi soliter singularitas penyanyi-penyanyi. Namun, ketika Tangsan mengejar para sersan ini yang melarikan diri dari kerajaan seni bela diri, wajahnya menjadi sulit untuk dilihat, karena pada saat ini, ia tiba-tiba kehilangan perasaan salju milenium. Sebelumnya, meskipun dia sementara melepaskan milenium, dia melarikan diri pertama kali untuk berurusan dengan racun di kota, tetapi dia masih membungkus jejak pemikiran di salju. Dia percaya bahwa dengan kekuatan Qian Xue pada waktu itu, apakah itu kecepatan atau dewa tidak mungkin untuk bersaing dengan diri sendiri, dan hasil akhirnya tidak akan berubah. Pada saat ini, mukjizat salju berusia 1000 tahun tiba-tiba menghilang tanpa peringatan, seolah-olah dia sudah berpisah dari dunia. Situasi ini adalah apa yang tidak bisa dipikirkan oleh Tangsan. Dia tidak percaya pada kejahatan dan segera memperkuat pencariannya untuk para dewa. Tuhan besar para dewa laut muncul dari batu permata di kepala dewa laut, dan mengipasi pencarian tanpa cacat. Namun, bertentangan dengan harapan, ia bisa merasakan nafas setiap kerajaan seni bela diri untuk melarikan diri dari tentara. Tetapi ia kehilangan jejak salju milenium, sementara kehilangan 5 orang kuat yang melarikan diri dengan salju milenium. Jika ada kebenaran atas hilangnya jejak-jejak milenium salju, mungkin dia memiliki kendali khusus atas pikirannya sendiri, tetapi beberapa judul itu tidak boleh dipindai. Hati Tangsan tidak bisa membantu tetapi merasakan perasaan pergi ke gunung. Tentu saja, dia tidak akan menyerah, memperluas bentuk tubuhnya dengan kecepatan penuh, dan dia akan melakukan pencarian berskala besar. Seluruh orang mulai dengan cepat mencari jejak ribuan salju dalam ribuan mil. Adapun prajurit Kekaisaran Wuhun yang melarikan diri dari Jialingguan, Tangsan tidak akan menjadi seperti mereka. Pada tingkat ini, secara alami tidak mungkin untuk membunuh manusia biasa ini. Perang ini telah berakhir di hati Tangsan. Dia hanya tidak ingin masa depan milenium menjadi masalah Kekaisaran Tiandou. Bahkan jika Qian Xue pulih kekuatannya, itu tidak akan pernah menjadi lawannya. Pencarian Tangsan berlangsung selama 1 jam penuh, dan waktu 1 jam cukup lama untuk dewa. Saya belum mendapatkan hasil untuk waktu yang lama. Tangsan tahu bahwa saya takut tidak mungkin menemukan ribuan mil salju. Dengan perasaan tertekan, ia kembali ke benteng Jialingguan. Bagaimanapun, setelah kemenangan hari ini, Kekaisaran Wuhun telah kehilangan akar pertahanannya, dan perang berikutnya akan menjadi lebih sederhana. Jika ia masih ingin Kekaisaran Wuhun memiliki kesempatan, maka, dalam perang berikutnya, dia pasti akan muncul. Dia bisa memukulnya sekali dan memukulnya untuk kedua kalinya. Ketika Tangsan kembali ke Jialingguan, Kekaisaran Tiandou telah sepenuhnya mengambil alih benteng terpenting dari Kekaisaran Wuhun. Jialingguan memang pendukung, lebih dari 1,5 juta orang telah memasuki benteng tetapi masih tidak memiliki perasaan berkerumun. Para prajurit dan divisi jiwa yang dilemparkan Kekaisaran Wuhun untuk sementara diurus dan senjata mereka diambil. Menurut janji-janji yang dibuat oleh Tangsan pada awalnya, orang-orang yang menyerah meninggalkan kehidupan mereka, dan hanya sejumlah kecil yang berani melawan yang langsung dibanjiri oleh Kekaisaran Tiandou. Seluruh Jialing Pass telah menjadi bagian dari Kekaisaran Tiandou, dan suara sorakan telah datang dan pergi. Bahkan prajurit paling biasa tahu bahwa meskipun mereka hanya merebut benteng kerajaan seni bela diri, itu mewakili akhir perang. Untuk menghindari kegembiraan dan antusiasme yang berlebihan dari para prajurit setelah pembalikan Tangsan, dia diam-diam mengambil kembali Dewi Lautnya sendiri sebelum memasuki bea cukai, dan mengganti pakaiannya yang biasa menjadi benteng. Dengan bimbingan Tuhan, ia langsung menemukan rumah Marshal di Jialingguan. Pada saat ini, para jenderal penting dari Kekaisaran Tiandou dan orang-orang kuat di sisi divisi jiwa berkumpul di sini. Begitu memasuki rumah Marshal, Tangsan segera merasakan kegembiraan yang kuat. Di bawah penutup kekuatan Poseidon, dia dengan mudah menyembunyikan sosoknya. Selama dia tidak mau, dia tidak bisa melihatnya. Ini adalah kemampuan sembunyi-sembunyi paling mendasar dari hati Poseidon. Kecuali itu adalah pikiran tingkat dewa, dia bisa merasa seperti dia tidak ada di dunia ini kapan saja. Kantor Jialingguan Marshal saat ini sudah menjadi sarang. Longsoran salju berada di posisi utama, dan senyum di wajah kaisar-kaisar langit hampir tidak menghilang sejak Tang muncul di medan perang. Pada saat ini, Marshal Goron tidak berada di sisinya, menampung jutaan pasukan di luar. Kontrol komprehensif atas Jialingguan. Misi dari divisi jiwa telah selesai. Sebagai pahlawan pertempuran ini, Shrek 6 Aneh, Tang Yan, Tang Xiao, Tuan, Flanders, dan Luo beracun berkumpul di sini. Selesai pendahulunya sendirian, pertempuran hari ini adalah berkat kamu. Racunmu, korban tentara kita telah sangat berkurang,
tetapi juga secara langsung menghancurkan moral lawan. Pada kemampuan, selain guru, kamu harus menjadi pahala pertama. Kepada Dugubo berkata, mereka semua tahu bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat dewa seperti Tangsan secara alami tidak akan menghargai kredit ini. Faktanya, peran yang dimainkan oleh perang ini saja tidak jauh lebih kecil dari Tang. Dugubo tersenyum dan berkata, Yang Mulia, orang tua itu benar-benar takut untuk melakukannya, tidak bisa meletakkannya, hampir menyebabkan bencana besar. Untungnya, Tangsan dapat menangani perawatan beracun itu, kalau tidak saya khawatir itu akan menjadi orang berdosa dari zaman ke zaman. Tang Hao Haha tersenyum dan berkata, orang-orang berdosa dari zaman tidak dapat mengatakan, gelar tukang daging tidak bisa berjalan. Faktanya, tidak ada apa-apa. Masalahnya adalah kematian beracun semua orang di Kekaisaran Wuhun. Kita hanya perlu menarik pasukan, biarkan kamu perlahan-lahan menempatkan mereka, perawatan beracun dilakukan, dan Jialingguan akan sama, tetapi waktunya akan tertunda. Ketika kata-kata Tang keluar, wajah para jenderal itu tampak pucat. Pada saat itu, ada ratusan ribu kerajaan seni bela diri di Jialingguan. Tetapi tuan yang duduk di sebelah Tang Yin mengangguk dan tidak menyembunyikan persetujuannya atas pernyataan Tang Yan. Untuk membenci Kekaisaran Wuhun, guru dan Tang Yan jelas merupakan yang terdalam. Karena kuil Wuhun tahun itu, Tang Yan tidak bisa kembali ke rumah, dan bahkan tidak melihat sisi terakhir ayahnya. Istrinya berkorban untuk menyelamatkannya. Semua rasa sakit dan kebencian dalam 20 tahun tidak dapat dihapus. Bahkan jika kerajaan seni bela diri terbunuh, Tang Yan tidak akan pernah menyipit. Ini terutama benar bagi para tuan. Keluarga Blue Power Tyrannosaurus langsung dihancurkan, dan dia berharap bahwa Kekaisaran Wuhun juga akan dihancurkan. Setelah mendengarkan kata-kata Tang Yin, wajah Dugubo tiba-tiba terlihat bagus dan tertawa 2 kali. Dia berkata, Hei, ada hari yang kering dan ini. Saya sudah melakukan ini untuk pertama kalinya, saya tidak memikirkannya. Ini akan memiliki efek yang mengerikan. Di masa depan, racun saya tidak akan pernah digunakan di medan perang lagi. Longsoran itu tertawa, para pendahulunya yang sendirian tidak harus seperti ini. Tidak peduli apa kekuatannya, gunakan dengan kebenaran, gunakan roh-roh jahat. Ambil langkah mundur dan katakan bahwa jika Anda tidak memiliki racun, kami akan meluncurkan serangan skala penuh pada Jialingguan. Apakah mati? Pada saat itu, bukan hanya orang-orang dari Kekaisaran Wuhun yang meninggal, tetapi tentara kita juga akan menderita banyak korban. Sangat mungkin bahwa jumlah total korban akan melebihi jumlah tentara di Kekaisaran Wuhun. Oleh karena itu, Anda tidak perlu pikiran bersalah. Bagaimanapun, kita telah memenangkan perang. Terus terang, saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada para pendahulu Anda. Saya hanya bisa mengatakan bahwa di masa depan, Anda akan membutuhkan para senior. Saya akan sepenuhnya mendukungnya. Tang Xiaodao berkata, bahwa saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Di masa lalu, kami menyanyikan Tianzong karena kuil Wuhun. Sekarang kami juga kekuatan yang tipis. Saya berharap Yang Mulia akan memungkinkan saya untuk membuat kembali Tianzong di kota Tiandou. Buka sekolah. Longsoran itu sangat gembira dan buru-buru berkata, ini tentu saja. Jika Anda ingin melakukannya, jangan berani memintanya. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa duduk di kota Tiandou, dan itu juga merupakan kehormatan bagi seluruh Kekaisaran Tiandou. Faktor-faktor tidak mengatakan bahwa Qi Tianzong adalah pintu pertama di dunia, dan nama Wei masih di atas sekte kaca Qibao. Meskipun tidak ada banyak orang dari Tianzong, kekuatan saudara-saudara Tang Xiao dan Tang Yu telah ditunjukkan. Terbukti sepenuhnya bahwa judul pintu pertama pada hari itu bukanlah nama palsu. Bagaimana mungkin longsoran salju tidak menyukainya? Cahaya biru menyala, dan sesosok muncul diam-diam di kamar deputi. Setelah banyak kritik, kelompok pejuang dengan cepat rileks. Selain Tang Xiao, Tang Yan dan guru, semua orang berdiri. Longsoran itu adalah reaksi yang paling intens. Dia langsung pergi ke beberapa langkah pertama dan jatuh dengan satu lutut. Dia dengan hormat berkata, selamat datang di guru. Tidak diragukan lagi, sosok biru yang muncul dengan diam-diam ini adalah Tang San yang membunuh milenium yang gagal.